Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan air mata penindasan. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pertama. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Saudaraku, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, yang juga sebagai Raja Israel pada saat ia berkuasa. Namun di dalam pengamatannya, bahwa di bawah matahari ini ada penindas-penindas, sehingga orang lain menjadi orang yang tertindas. Apakah yang dilihat oleh Raja Salomo ini dalam lingkup kerajaan Israel? Apakah ia melihat bahwa orang-orang yang dibawa kepemimpinannya melakukan tindakan sewenang-wenang kepada orang-orang yang dipimpinnya? Ia tidak menjelaskan secara eksplisit. Ataukah yang dilihat oleh Raja Salomo pengalaman orang-orang yang tertindas di bawah kolong langit yang terjadi di luar Israel? Juga tidak begitu jelas. Namun yang pasti bahwa apa yang disampaikannya adalah merupakan fakta, bahwa ada orang-orang yang berada di dalam jabatan tertentu dan mereka memiliki kekuasaan tertentu, dan mereka berbuat sewenang-wenang, melakukan tindakan-tindakan kepada orang lain yang sesungguhnya tidak patut menerima tindakan kekerasan. Orang-orang yang tertindas ini tidak berdaya melakukan perlawanan, dan mereka hanya bisa meneteskan air mata. Itulah sebabnya tadi saya sebut air mata penindasan. Orang yang ditindas berada di posisi yang tak berdaya. Mungkin status sosial, secara ekonomi dia tergolong orang yang lemah, sehingga jika ada perkaranya, dia tidak punya keberanian untuk menuntut keadilan. Karena tidak punya uang, tidak memiliki sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, saudaraku, bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ia memperhatikan jeritan orang-orang yang tertindas dan melihat penderitaan orang-orang yang menjadi korban penindasan. Sudah pasti Tuhan sebagai hakim yang adil akan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya atas orang-orang yang melakukan penindasan kepada sesamanya, baik di dunia sekarang, apalagi di dunia akhirat.
jika kita menoleh ke belakang dan kita melihat peristiwa-peristiwa tertentu, ada kalanya kita terkejut ketika seseorang atau keluarga atau kelompok tertentu mendapat masalah serius. Mungkin saja akibat dari perbuatan mereka harus mendapat hukuman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hukuman seumur hidup. Dan kadang kita berkata, oh, itu orang dulu yang seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama. Dalam hati kita bisa berkata, nah, akhirnya ia telah menabur penindasan dan sekarang saatnya ia juga menuai hukuman yang setimpal. Andai kata di dunia ini seolah-olah mereka yang melakukan tindakan penindasan ini luput dari hukuman penjara, bisa saja karena mereka cukup licik. Mungkin mereka memiliki pengacara yang hebat. Mungkin mereka memiliki banyak uang, sehingga ada saja orang yang tutup mulut dan tidak berbicara tentang kejahatannya, termasuk korupsi yang ia lakukan. Tetapi mata Tuhan di sorga tidak dapat ditutup dengan uang. Jika orang pelaku-pelaku kejahatan itu tidak bertobat pada masa hidupnya, maka penghakiman akhir tidak dapat dielakkan. Hukumannya bukan lagi hukuman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau seumur hidup. Tetapi itu adalah hukuman kekal. Orang-orang demikian akan mengalami penderitaan yang luar biasa dalam api neraka yang tidak pernah padam. Karena itu saudaraku, jika saudara merasa tertindas, berdoalah kepada Tuhan, sebab Dia hakim yang adil. Dan biarlah Tuhan yang akan memikirkan, Tuhan yang bertindak sesuai dengan rencananya. Kapan waktunya Tuhan untuk menjatuhkan hukuman atas penindas, baik di dunia sekarang dan yang sudah pasti di akhirat. Semoga renungan ini menghibur hati saudara-saudara tatkala Anda merasa sedang tertindas. Tuhan memberkati.